Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas Bapak Ibu Saudara. Hati dan pikiranmu dipenuhi dengan grace and peace atasmu. Mari angkat tangan, katakan grace to me, grace to me. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, demi nama Yesus semua yang percaya sama-sama berkata amin. Boleh lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Boleh lebih bergemuruh. Amin. Amin. Ya. Oke, saudara, sebelum duduk bilang kiri kanan, grace to you, grace to you, grace to you. Amin. Yes. Silakan duduk saudara. Sekali lagi salam kasih karunia dan damai sejahtera atas Bapak Ibu Saudara. Oke. Saudara, ingat baik-baik. Setiap tuntunan yang Tuhan beri kepada saudara lewat gereja ini, ikutin. Dengar, lihat baik. Ketika Yesus mau lahir, atau ketika Yesus lahir, siapa yang pertama kali diberitahu? Halo? Ketika Yesus sudah lahir di di Bethlehem, siapa yang pertama kali diberitahu? Gembala, betul. Gembala-gembala domba yang diberitahu. Maka saya percaya, saudara, gembala-gembala domba diberitahu oleh Tuhan bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud, di Bethlehem. Maka ini juga berbicara tuntunan Tuhan, tuntunan firman Tuhan, tuntunan untuk hidup saudara. Siapa yang pertama kali diberitahu? Gembala-gembala, para leader, para pemimpin. Maka saudara ikutin tuntunan Tuhan, maka engkau akan tahu. Katakan amin. Lihat baik-baik saya. Nanti ke depan saya akan menyampaikan generasi hari ketiga. Apa itu generasi hari ketiga, saudara? Ingat, 1 hari, 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Anda dan saya hari ini ada di hari yang ketiga. Ingat, sebulan yang lalu saya memberikan renungan, saya share renungan tentang hari yang ketiga. Nanti bulan depan saya akan sharekan ini, saya akan mulai jelaskan buat saudara, bahwa Anda dan saya adalah di hari yang ketiga. Amin, kita adalah generasi hari yang ketiga. Katakan amin. Amin. Hizkia, saudara ingat Yesus bangkit di hari yang ketiga. Hizkia sakit dan divonis mati. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Yesaya. Belum juga Yesaya keluar dari halaman kerajaan. Sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan sembuhkan dia. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Pada hari ketiga dia akan datang ke rumah Tuhan. Nah saudara, next ya, saya akan ngajar. Tapi malam ini saya mau bicara buat saudara, yuk kita lihat judulnya. Penyediaan dalam hadiratnya, penyediaan mengalir. Penyediaan bukan hanya, tolong lihat baik-baik. Bukan hanya bicara materi. Tapi penyediaan bicara juga grace. Juga kasih karunia, juga damai sejahtera. Juga kesehatan, juga kesembuhan. Maka saudara, Tuhan akan memulihkan saudara 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Amin. Di mana penyediaannya mengalir? Dalam hadiratnya. Ya saya lihat, Bapak boleh angkat tangan? Bu, suaminya? Iya. Nah, puji Tuhan. Saudara, ketika datang bulan apa waktu itu? Juni ya? Apa Juli? Saudara pakai kursi roda. Sulit untuk melangkah. Bulan Juli, saudara, betul Bu ya? Masih pakai kursi roda. Hari ini udah gak pakai kursi roda lagi. Walaupun mungkin saudara ini bicara apa? Tuhan menyembuhkan 30%, 60%, 100 kali persen. Amin. Hal yang sama. Kadang-kadang kita gak sabar. Ada yang disembuhkan Tuhan seketika. Ada yang dalam penyediaan, dalam hadiratnya, penyediaan kesembuhan, penyediaan pemulihan, itu mengalir. Halo, sama seperti 10 orang kusta.
Ketika mereka datang berseru, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada para imam. Ini untuk pertama kali Yesus gak menjamah orang kusta. Karena apa? Karena 10 orang kusta ini dari jauh. Mereka berseru, Yesus kasihlah kami. Maka saudaraku, Yesus pun juga dari jauh berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan bawalah persembahan untuk ketahiranmu. Sementara mereka berjalan, mereka semua menjadi sembuh. Tapi hanya satu orang yang kembali, yaitu orang Samaria. Dan saudaraku, ketika satu orang ini kembali, dia bukan hanya menerima kesembuhan kusta, tapi dia menerima pemulihan 100%. Yaitu apa? Tangan-tangan yang buntung, tangan-tangan yang hilang karena kusta dipulihkan Tuhan. Maka seperti judul ini, dalam hadiratnya penyediaan itu mengalir. Mari kita baca saudaraku ayat yang terkenal, next. Dan setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan juga ikan tentunya. Dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara, satu peristiwa ketika ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti KKR Yesus. Mereka semua kelaparan. Saudara, dan kemudian Yesus bertanya, next saudara ayat berikutnya, dikatakan demikian. Versi IMB, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid untuk membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Berikutnya, ketika Yesus memandang sekelilingnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 5-6 dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat berikutnya, Bapak Ibu baca. Semuanya yang keras, ulangi. 1, 2, 3. Amin. Ayat berikutnya saudara. Udah cukup ya? Oke. Saudara, melalui mujizat 5.000 orang diberi makan. Kalau dihitung dengan istri dan anak mungkin 15 ribuan. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bagaimana persediaannya terus mengalir lewat tangan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dari ayat ketika dia memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada orang banyak. Yuk kita lihat saudaraku. Saya mendapati next saudara. Ya. Ada 5 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, baca sama-sama. Itu nomor 1. Dia menerima 5 roti dan 2 ikan, saudara. Yang kedua, ia menengadah ke langit. Yaitu memandang kepada Bapa, sumber persediaan. Di mana persediaan untuk semua kebutuhan sudah ada di situ. Lihat baik-baik saya, lihat baik. Apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan hari ini? Persediaan apa, saudara? Lihat 5 hal yang Yesus lakukan dari 1 ayat ini. Yang pertama, dia terima 5 roti 2 ikanmu. Yang kedua, ia menengadah ke langit, memandang kepada Bapa, di mana persediaan untuk semua kebutuhan kita ditemukan di situ. Yang ketiga, ia memberkati dan mengucap syukur kepada Allah. Pak Bu, ketika Tuhan tanya kepada Filipus, di mana kita mau membeli roti untuk orang sebanyak ini? Mentalitas Filipus
mirip dengan kita, mental kekurangan. Selalu memandang kepada kekurangan yang ada. Dia berkata, sekalipun sepotong kecil roti, uang 200 dinar, gak cukup untuk sebanyak ini orang. Udah sepotong kecil, gak cukup. Mentalnya selalu melihat yang kurang. Malam ini Bapak Ibu, ubah mental Anda dari mental kurang kepada mental penyediaan Bapa. Semua yang kita perlukan itu tersedia. Amin. Saya nggak hanya bicara roti. Saya bicara soal kesembuhan. Saya bicara soal damai sejahtera. Saya bicara soal kemenangan. Saya bicara soal pemulihan. Saya bicara soal, termasuk juga soal materi. Penyediaannya itu ada di dalam hadiratnya. Perhatikan. Saudara, 5 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, ia terima 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua, dia menengadah ke Bapa. Di mana sumber penyediaan itu ada. Malam ini, mungkin ada di tanganmu 5 roti 2 ikan yang gak cukup untuk keperluanmu. Mungkin 5 roti 2 ikan bicara tentang, saudaraku, sesuatu yang gak ada artinya. Seperti ketika Elia berdoa minta hujan, hanya awan sebesar telapak tangan tandanya. Itu adalah gambaran 5 roti 2 ikan, gak ada artinya untuk apa yang mereka minta. Tapi Anda lihat Bapak Ibu, Yesus menengadah ke langit. Yesus menengadah ke langit, ini bicara fokus memandang kepada penyediaan Bapa. Bapa sumber penyediaan kita. Malam ini apapun kekurangan saudara, apapun keadaan saudara, ingat 5 rotimu harus engkau berikan kepada Yesus. 5 roti itu apa? Mungkin yang terbatas di tanganmu, serahkan. Halo? Amin. Nomor 3, ia memberkati dan mengucap syukur kepada Allah. Untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Berkali-kali saya berkata pengucapan syukur adalah tombol on untuk menuju berkat yang lebih besar lagi. Ketika engkau bersyukur, halo? Apapun yang ada di tangan saudara, ucapkan syukur. Ucapan syukur bukan hanya mulut, tapi hati dan pikiran kita. Amin. Maka saudara, shalom. Ingat baik-baik, dalam kitab Zakaria, ketika keadaan rasanya mustahil. Kenapa? Tuhan memberikan penglihatan kepada Zakaria, yaitu apa? Dengan satu kata, grace to you, anugerah, anugerah bagimu, anugerah baginya. Saudara, 19 tahun lebih rumah Allah yang dibangun di zaman Zerubabel, Ezra, Nehemia mangkrak karena banyaknya keterbatasan. Termasuk keterbatasan dana, termasuk keterbatasan saudaraku karena ada gangguan orang-orang Samaria. Termasuk juga keterbatasan saudaraku politik. Termasuk keterbatasan macam-macam saudara. Ketidaksehatian, ketidaksepakatan di antara mereka. Termasuk saudara keterbatasan karena ada orang-orang yang tidak peduli, yang tidak mendukung. Seperti renungan pagi ini yang saya share buat saudara. Yang pulang dari pembuangan Babilonia hanya 42.000. Ada orang yang sudah begitu nyaman di Babel. Padahal Daniel, Tuhan memberikan penglihatan 70 tahun. Kamu akan kembali. Tetapi saudaraku, mereka udah beranak pinak di Babel. Sehingga ketika disuruh pulang, ada yang udah nyaman. Dan ada yang udah gak peduli dengan rumah Tuhan. Udah gak peduli lagi dengan ibadah. Karena mereka lahir di Babel. Tapi mereka yang pulang 42.000 orang itu. Ketika bait Allah terbangun kembali di zaman Zerubabel. Saudaraku, orang-orang muda yang belum pernah melihat bait Allah, mereka menangis sejadi-jadinya. Tapi mereka yang ada di Yerusalem yang gak dibuang, mereka juga menangis. Kenapa? Yang pertama, orang-orang muda ini, mereka belum pernah lihat bait suci Salomo. Dan ketika bait suci yang kedua dibangun, mereka menangis karena saking menghormati Tuhan. Tapi yang
generasi yang lahir di zaman saudaraku yang tidak ikut ke pembuangan. Mereka menangis karena apa? Karena mereka pernah melihat bangunan bait suci sebelumnya. Oke, kembali ke sini saudara. Ada 5 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama tadi sudah. Yang keempat, dia mulai memecah-mecahkan roti dan ikan. Dan yang kelima, baca sama-sama. Nomor 5, 1, 2, 3. Oke, saudara, ia membagikan roti dan ikan. Sama-sama baca. Lebih keras lagi. Berulang-ulang. Bilang sama saya. Lihat baik-baik saya. Apa? Berulang-ulang. Jadi bukan sekali. Itu 12 murid datang kepada Yesus. Kemudian diberi roti, diberi ikan. Dia bagikan kepada 5.000 orang, balik lagi. Saudara, dalam Alkitab bahasa Yunani ketika Yesus membagikan ini bukan sekali tapi berulang-ulang. Untuk menunjukkan kepada kita, lihat baik-baik, penyediaan itu ada di tangan Yesus. Dan murid-murid harus berulang-ulang datang kepada Yesus untuk bisa membagikan roti dan ikan. Amin, nangkep nggak maksudnya? Sini Pak Irama sama Pak Tatang, tolong ambil aqua. Ya masing-masing 2, ambil minuman itu. Nggak apa-apa, cepet sini. Nah, sini. Nah saudara, misal saya Tuhan Yesus. Saya bagikan roti kepada murid-muridnya. Ini Yohanes, namanya Yohanes Tatang kan. Nah, ini Bartolomeus Irama. Nah, bagiin. Loh, pura-pura bagiin. Balik lagi. Kemudian saudara balik lagi. Pak Tatang balik lagi. Saya kasih lagi. Bagiin lagi ke sebelah sana. Ke sebelah sana Pak Tatang, jangan sini terus. Itu istrinya sebelah sana. Nah, balik lagi. 5, saya kasih lagi. Ke sebelah sana sekarang. Iya. Balik lagi. Nah, sekarang kasih beneran. Supaya engkau minum ya. Kau minum kau ya, kasihin. Nah, amin. Supaya Pak Kos minum, kasih 1 ya. Amin. Nangkep saudara? Shalom. Berapa banyak nangkep? Ini berarti apa? Bicara apa? Ini dengar. Ini bicara saya tidak bisa memberi kepada saudara jika saya tidak datang pada hadiratnya dan menerima roti dan ikan itu dari Tuhan. Saya harus berulang-ulang datang kepada Yesus untuk menerima roti dan ikan. Shalom. Baru saya bisa memberikan kepada Kesia, kepada Pak Tatang. Saya datang lagi. Saya nggak bisa khotbah nyampaikan rema, roti hidup, kalau saya nggak datang kepada hadirat Tuhan. Hal yang sama, penyediaan kesembuhan itu ada di hadirat Tuhan. Maka ketika kamu datang ibadah, shalom, tolong dengar baik-baik. Ketika kamu datang ibadah, kamu sedang datang menghampiri hadirat Tuhan. Dan hadiratnya, di dalam hadiratnya, penyediaan itu mengalir. Nangkap saudara. Pak siapa namanya Bu, suami ibu? Ferry. Pak Ferry, bulan Juni KKR. Saudara datang dalam keadaan. Anda boleh lihat di YouTube. Untuk melangkah 1 kaki aja sulitnya. Minta ampun. Datang lagi Juli. Dalam hadiratnya penyediaan itu turun. Amin. Dalam hadiratnya ada penyediaan kesembuhan. Dalam hadiratnya ada penyediaan berkat. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Halo?
Saudara, ia membagikan roti dan ikan berulang-ulang ke para murid. Berikutnya saudara, perhatikan kapan pelipat gandaan terjadi. Bukan di tangan murid, tapi di tangan Yesus. Nangkep? Andreas berkata, Guru, di sini ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya untuk semua orang ini? Kam, bawa padaku. Di tangan Yesus, 5 roti 2 ikan ini terjadi pelipat gandaan. Dan penyediaannya terus mengalir sampai kenyang semuanya. Artinya apa? Penyediaan kemurahan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kekuatan itu hanya ada ketika engkau datang dalam hadiratnya. Sembah Tuhan, rindukan Dia. Ya, Bang Indra, Kak Vina, suami istri datang. Sebab apa? Di hadirat Tuhan, penyediaan shalom, penyediaan kasih karunia, penyediaan kesembuhan, penyediaan pemulihan. Pelipat gandaan ada dalam hadiratnya. Berikutnya saudara, ingat. Dalam bahasa Yunani dipakai kata memberikan kepada murid berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa para murid harus terus kembali kepada Tuhan. Untuk mengambil lebih banyak makanan. Untuk diberikan kepada orang banyak. Itu salah satu alasan besar saya. Untuk saya bisa memberi makan roti hidup firman Tuhan kepada saudara, kepada jemaat. Saya harus kembali berulang-ulang dalam hadirat Tuhan. Maka saya sangat heran, ada banyak, bukan 1-2, hamba Tuhan, pendeta, gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Why? Kenapa? Sebab dalam hadirat Tuhanlah penyediaannya itu mengalir. Dalam hadirat Tuhanlah kekuatannya itu mengalir, dilipat gandakan. Dalam hadirat Tuhan. Untuk Anda Pak Weke, Pak Damai, hikmat. Untuk Anda mengelola bisnis, mengembangkan bisnis. Itu mengalir di mana? Dalam hadirat. Seminggu 2 kali kita ibadah. It's okay. Kita bersama-sama secara komunitas, tapi everyday, tiap hari. Kamu harus masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Yes. Dengar, penyediaan kesehatan, penyediaan awet muda, itu hanya ada di hadirat Tuhan. Anda lihat Bapak Ibu, kembali ke tadi, murid-murid berulang-ulang, terus menerus kembali kepada Tuhan, mengambil lebih banyak makanan untuk diberikan kepada orang banyak. Tuhan tuh gak mau cuma memberkati kamu. Tuhan mau kamu jadi berkat. Artinya apa? Kamu memberi. Hatimu. Pemulihan. Engkau dipulihkan bukan untuk dirimu tapi untuk orang lain juga. Kamu dipulihkan untuk memulihkan. Kamu diberkati untuk memberkati. Kamu disembuhkan untuk menyembuhkan. Kamu dikuatkan untuk memberi kekuatan pada orang lain. Dan itu bisa Anda dapatkan ketika kamu kembali berulang-ulang datang dalam hadiratnya. Coba ambil kunci C. Sama-sama angkat tangannya yuk. Puji Tuhan. Malam ini saya surprise. Ciciknya Chris jadi singer. Puji Tuhan. Amin. Ya Chris. Cicikmu ya. Amin lagi.
saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu. Sama-sama katakan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada suka. Boleh buka kedua tangan saudara. Mari datang pada hadirat Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Sama-sama. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Sekali lagi, sama-sama katakan, lebih semangat lagi katakan. Saat terindah Dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat-Nya, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. dalam hadirat-Nya. Saudara dan saya dipulihkan. Katakan dengan iman, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada suka. Sekali lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan haus dan lapar, katakan sama-sama. Saat terindah di hadirat-Mu, amin, amin. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita. Kunci untuk menerima penyediaan adalah terus kembali kepada Tuhan, karena Dia terus memberi. Katakan amin. Baca sama-sama ini. Biarlah menjadi quote buat saudara dan saya. 1, 2, 3. Amin.
Saya mau tanya, Bartolomeus berdiri. Kalau Bartolomeus gak kembali kepada Yesus, apa yang dia bisa berikan kepada orang-orang lain? Gak ada. Ketika Yohanes gak kembali, hanya di situ dia gak terima apa-apa. Tapi saat Yohanes kembali, sini Pak Yohanes, dia menerima penyediaan. Izinkan saya bertanya. Murid-murid ini memberikan kepada banyak orang. Saya ajukan satu pertanyaan. Dia sendiri lapar atau kenyang? Hah? Kenyang dong. Kan murid-murid. Masa orang lain kenyang dia lapar? Ketika Bartolomeus kembali. Saudaraku, Yesus memberikan kepada Bartolomeus. Nih, satu keranjang. Saya percaya, apalagi Bartolomeusnya dari Nias. Bawa bakul, sambil membawa saudaraku ke Bu Mega, ke Budion di tengah jalan. Dia ngemplok duluan saudara. Setuju? Iya. Amin. Yes? Oh ya. Amin. Shalom. Kunci untuk menerima persediaan adalah terus kembali kepada Tuhan. Karena Dia terus memberi. Selama murid-murid ini kembali, 12 orang ini kembali. Dia terus menerima penyediaan. Dia bagikan lagi. Balik lagi, terima. Balik lagi, terima. Kemudian saudaraku Bartolomeus, tiba-tiba saudaraku nyasar di sana, diajak kok ule main catur. Dia nggak terima penyediaan. Kunci untuk mengalirnya penyediaan adalah kamu kembali ke hadirat Tuhan. Nangkep? Yes. Kamu gak bisa memberi kalau kamu gak menerima dari Tuhan. Ini sejatinya. Next saudara. Penyediaan yang Anda perlukan pasti akan datang. Siapa yang setuju? Engkau yang sedang membutuhkan penyediaan keuangan pasti akan datang. Yang amin cuma 3 orang, lain malu-malu. Amin. Bilang sama saya, grace to me. Amin. Saudara, ketika Zakaria mendapat penglihatan, malaikat berkata, grace, grace to him. Anugerah, anugerah untuk Zerubabel. Bait suci yang 19 tahun lebih mangkrak. Ketika anugerah datang dalam 4 tahun selesai. Kenapa kita terus harus tiap pagi kita ucapkan grace to me. Grace to my husband. Ini bukan suami saya kok Muhammad. Bu Tatang maksudnya. Bu Meli bilang grace to my husband. Grace to my wife. Kok enggak iya, ini istrimu. Grace for your wife. Yes. Amin. Grace to you. Saudara, tiap pagi saya bangun sejak Tuhan bukakan ini, saya terus ucapkan grace to me. Grace to me. Ingat, Naomi dan Ruth sama-sama sulit. Naomi dan Ruth sama-sama janda. Naomi dan Ruth lebih sulit Ruth. Naomi pernah mengecap kebahagiaan bersama suami lebih lama. Ruth nikah gak lama suami mati. Naomi ada di kampung halaman sendiri Bethlehem. Ada sanak famili keluarga. Ruth orang Moab, orang asing di kampung Bethlehem. Naomi menyerukan pahit, pahit, pahit. Sementara Ruth menyerukan grace to me, grace to me.
Saya percaya tiap pagi, Rod pamit sama Nomi, izinkan aku memungut jelek di belakang orang yang murah hati. Dia mengarahkan pandangannya, grace, kasih karunia. Apa yang terjadi? Dia mengalami, katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, dengar baik-baik, penyediaannya. Saya baca sekali lagi buat saudara. Penyediaan yang Anda perlukan pasti akan datang. Entah itu kesembuhan. Entah itu pemulihan. Amin. Entah itu kekuatan yang engkau perlukan. Masalahnya kamu sering kabur. Penyediaan adanya di hadirat Tuhan. Tetapi kamu harus berada dalam posisi di mana kamu dapat menerima dari Tuhan. Di mana? Di hadiratnya. Maka Ibrani 4 ayat 16, mari dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia. Sejak masa pandemi, dunia berubah. Orang senang viral-viral. Di medsos semua orang boleh ngomong. Di medsos semua orang, saudaraku, boleh mengartikan firman Tuhan. Di medsos semua orang bisa khotbah. Dan hanya banyak generasi ini yang bingung. Betul apa betul? Itu yang terjadi hari ini. Orang cari yang viral-viral. Tapi ingat, yang viral biasanya enggak lama. Betul? Iya, nanti ada waktunya. Orang akan kembali pada pengajaran yang murni, susu yang murni dari Tuhan. Hari ini mungkin keadaan saudara, angkat tanganmu, penyediaan apa yang engkau perlukan. Saya katakan buat saudara, pasti mendatangimu. Tetapi kamu harus berada dalam posisi di mana kamu dapat menerima dari Tuhan. Di mana kamu harus datang menghadap Tuhan untuk menerima penyediaanmu. Setiap kali seseorang datang ke hadirat Tuhan, mereka menerima penyediaan yang mereka butuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kurang diberkati. Pak, Bu, siapa yang mau ditinggikan Tuhan? Kuncinya satu, rendahkan dirimu. Di tangan Tuhan yang kuat. Maksudnya merendahkan diri apa, Pak? Bilang sama Tuhan, gue gak bisa apa-apa Tuhan. Gue bukan apa-apa. You pakai bahasa Sunda boleh? Pakai bahasa Mandarin gak apa-apa. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gak bisa apa-apa. Gue bukan apa-apa. Tanpa kamu, tanpa engkau Tuhan aku gak bisa. Aku gak bisa. Aku butuh engkau. Engkau akan menjadi tetap orang diberkati. Kamu bisa jadi orang terkutuk ketika kamu mengandalkan kekuatanmu. Ketika kamu mengandalkan manusia. Justru dalam masa seperti ini, Tuhan mau. Ketika kita mengucapkan grace to me ini bicara. Kita sedang merendahkan diri kita. Kita hanya menantikan anugerahnya saja untuk kita. Penyediaan Tuhan untuk kesembuhan penyakitmu segera tiba. Penyediaan Tuhan untuk pemulihanmu segera tiba. Penyediaan Tuhan untuk pemulihan keuanganmu segera tiba. Tapi kamu harus tahu, kamu berdiri, kamu ada di posisi di mana. Setiap kali kamu datang pada hadiratnya, kamu akan terima penyediaan yang kau perlukan. Yang lemah diberi kekuatan. Yang miskin menjadi kaya. Yang sakit disembuhkan. Di mana? Dalam hadirat Tuhan. Amin. Ketika Yohanes dan Bartolomeus
tidak mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika mereka dengan sekeranjang roti dan ikan yang mereka terima, dan mereka pergi, nggak balik lagi, roti dan ikan di tangan mereka habis. Tapi ketika mereka balik, penyediaannya selalu mengalir. Buat saudara, kesehatannya mengalir buat saudara. Amin. Rendahkan dirimu, jangan sombong. Jangan sombong. Maka Tuhan dalam surat Korintus memilih yang bodoh menurut dunia. Memilih yang tidak berarti menurut dunia. Untuk mempermalukan yang bijak, yang berarti menurut dunia. Amin. Next saudara. Persediaan, baca sama-sama dengan saya yang keras. 1, 2, 3. Persediaan diberikan kepada saya ketika berada di hadiratnya. Amin. Maka saya menantang saudara, setiap hari, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, kamu punya waktu teduh, terserah kapan, datang. 8 malam saya sekamar dengan Harvest. Selalu saya ingetin verse saat teduh. Baca renungan yang Bapak kirim. Amin. Renungkan verse, iya. Sebab apa? Dalam hadiratnya penyediaan itu mengalir. Selama Yohanes datang, selalu tetap ada penyediaan. Selama Bartolomeus datang, selalu ada penyediaan. Sambil jalan, ngemplok-ngemplok dulu saudara. Saya percaya bukan hanya anak kecil ini yang bawa pulang 12 bakul penuh. Tapi 12 murid ini juga bawa. Karena mereka juga punya keluarga. Amin. Wow. Persediaan diberikan ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Justru ketika kita ibadah seperti ini, kita menunjukkan datang dengan sikap rendah hati. Gue gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Aku butuh hikmat-Mu. Salomo umur belum 20 tahun ketika ditabiskan jadi raja. Maka ketika ditanya dalam mimpi oleh Tuhan, apa yang kamu minta? Salomo gak minta kekayaan, Salomo gak minta nyawa musuhnya. Tapi Salomo minta hikmat. Kenapa dia merasa kecil? Umur belum 20. Bagaimana bisa memimpin umat yang begini banyak? Punya hati yang wise. Kesalahan Salomo ketika dia menjadi hebat, dia menjadi sombong. Seperti gak perlu Tuhan. Ingat, tidak ada yang baru di dunia ini. Pengkhotbah berkata, betul? Yang ada ini sudah pernah ada. Artinya, saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini sudah pernah terjadi dulu-dulu. Termasuk masa kemakmuran Yusuf, masa kekurangan Yusuf pernah terjadi dan hari ini terjadi. Selalu pengkhotbah berkata, enggak ada yang baru. Penyediaan yang kau perlukan ada ketika engkau berada dalam hadirat Tuhan. Satu ayat lagi. Next kita baca. Meskipun ada banyak ketidakstabilan, banyak masalah, banyak kesulitan. Berapa banyak percaya Yesus tetap ada bersama kita. Bahkan dalam menghadapi masalah-masalah ini, kamu gak perlu khawatir. Kamu hanya perlu berada di hadiratnya untuk menerima penyediaannya. Yes. Shalom. Boleh duduk Pak Tatang. Dalam Yohanes pasal 2, ayat terkenal.
Tuhan mengubah air menjadi apa? Kurang keras. Tuhan mengubah air menjadi apa? Anggur. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya, tempayannya gede, isinya cuma 2-3 gayung, kira-kira begitu. Inilah, apa sih maksudnya ini? Next. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Berikutnya. Next, stop. Anda lihat, tempayan itu bukan kosong. Isinya cuma 2-3 buyung. 2-3 gayung. Bahasa Sunda nama. Ini 1 gentong, isinya cuma 2-3 gayung. Berarti kira-kira ada setengah dari gentong itu? Enggak ada. Ada sepertiga? Ada seperempat? Enggak ada. Enggak ada seperlima? Kalau bensin itu kira-kira sudah E. Nangkap, amin? Sebentar lagi lampu kelip-kelip indikator menyala. Alias sebentar lagi apa Kesia? Beak bensinna. Mogok mobilna. Bilang kiri kanan, sumuhun atuh. Amin? Shalom. Nah, ini gambaran apa Bapak Ibu? Ini gambaran orang-orang Kristen dewasa ini. Next. Anda harus terus diisi dengan air. Angka 6 itu lambang manusia. Betul? 5 itu angka kasih karunia. 6 itu gambar lambang manusia. Artinya apa? Tempayan itu bicara apa? Manusia, saudara. Saudara harus terus diisi dengan air hidup firman Allah. Yaitu apa? Injil Yesus Kristus. Sampai penuh. Sebelum hidupmu diubah menjadi anggur berkualitas. Siapa yang mau jadi anggur berkualitas? Gampang saudara. Halo, siapa yang mau jadi anggur berkualitas? Anggur yang paling berkualitas. Pemimpin pesta berkata, biasa orang kasih yang apa? Yang bagus dulu. Setelah itu orang puas baru dikasih yang kurang baik, tapi kan nggak kerasa. Tapi yang ternyata anggur yang Tuhan ubah dari air jadi anggur ini lebih bagus dari anggur yang pertama. Ini gambaran apa saudaraku? Ingat, banyak orang Kristen hidupnya cuma 2-3 buyung firman di dalam dirinya. Hampir empty. Makanya hidup gak penuh semangat. Hidup penuh dengan sungut-sungut. Hidup dengan apa? Patah hati. Hidup dengan apa? Gak bisa bersyukur. Karena apa? Firmannya cuma 2-3 buyung. Anda harus terus diisi. Maka apa Bapak Ibu? Tugasmu tiap hari. Beritakan Injil Yesus Kristus pada dirimu sendiri lebih dulu. Ingat khotbah saya kemarin di Baros. Ingatkan dirimu pada kebaikan Tuhan. Khotbahi pikiranmu, hatimu. Dengan Injil Yesus Kristus. Kok enggak amin ya? Amin. Mau dengar khotbah aja masih baca handphone, gimana ngeliatin handphone? Itu bukan 2-3 buyung lagi. Mungkin tinggal setengah buyung aja itu saudaraku. Halo shalom. Isi, injili dirimu. Bilang sama saya, injili diri saya sendiri. Dengan apa? Injil Yesus Kristus. Sampai penuh. Sampai penuh. Tuhan mau. Anda lihat, siapa yang nyuruh ngisi, isi sampai penuh. Setelah sampai penuh, cedoklah jadi anggur. Mungkin hari ini kehidupanmu tawar. Kehidupanmu seperti tempayan tadi cuma 2-3 buyung air sumur, air tawar.
hari ini isi dengan air firman. Injili sampai penuh. Ketika hati dan pikiranmu dipenuhi dengan Injil Yesus Kristus, kamu akan lihat. Tanpa kamu sadari, sampai kamu gak sadar, hidupmu menjadi anggur yang berkualitas. Orang lain nikmati hidupmu, orang lain diberkati dengan hidupmu. Katakan amin. Amin. Keluargamu diberkati. Wih, abang sekarang beda, koko sekarang beda. Beda kenapa? Ada deh, pokoknya beda deh. Orang lain merasakan perubahan. Dulu kamu suka sungut-sungut, sekarang kamu banyak bersyukur. Dulu kamu, saudaraku, seperti buluh terkulai. Sekarang kamu semangat. Anggur berkualitas. Dulu kamu patah semangat, sekarang kamu semangat. Amin. Itu dia. Isi hatimu. Dulu mentalmu mental kurang. Seperti Filipus. Setelah kamu diisi dengan firman kasih karunia. Mentalmu beda. Hidupmu berkualitas. Anggur berkualitas. Amin. Amin. Bangkit berdiri. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Buka kedua tangan saudara. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Buka kedua tangan saudara. Yesus jamah. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. penyediaan untuk setiap yang saudara perlukan pasti datang. Sudah tersedia. Tapi kamu harus tahu di mana kamu mendapatkannya. Hanya dalam hadiratnya. Setiap kali 12 murid itu datang kepada Yesus, di tangannya tersedia roti dan ikan.
yang terus mengalir, tak pernah berhenti. Setiap kali Yohanes, Thomas, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Petrus, Yakobus datang, Yesus selalu memberi. Ketika mereka datang membawa bakul kosong, penyediaannya terus berlimpah. Saya percaya 5 roti 2 ikan itu dipecah-pecahkan Yesus. Ditaruh di tangan 12 murid. Dan 12 murid ini membagi-bagikannya. Ketika tangan mereka atau bakul yang mereka pegang mulai kosong, mereka datang kembali kepada hadirat Tuhan. Dan Yesus dengan sukacita memberikan lagi roti, memberikan lagi ikan. Kamu harus tahu di mana posisimu untuk menerima penyediaannya. Hanya dalam hadiratnya, bukan di tempat yang lain. Ini bicara, ibadah kita adalah hadirat Tuhan. Tapi kamu juga harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap kali kamu datang, ketika kita memulai hari dengan kita menyembah dan kita memenuhi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Memenuhi hati dan pikiran kita dengan Injil Yesus Kristus. Injil kasih karunia. Ketika hati dan pikiranmu penuh, hidupmu menjadi anggur yang berkualitas. Yes Lord, yes. Malam ini kami buka hati kami ya Tuhan. Penuhi. Mari datang pada hadirat Tuhan. Penyediaannya selalu ada dalam hadiratnya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru bagi kita. Pelipat gandaan terjadi bukan di tangan para murid, tapi di tangan Yesus. Kunci untuk saudara menerima penyediaan adalah terus kembali kepada Dia. Kembali kepada hadiratnya, karena Dia terus memberi hikmat yang kau perlukan, kesembuhan yang kau perlukan, kesehatan yang kau butuhkan, pemulihan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara akan menemukan ketika Anda membaca Alkitab saudara, engkau akan menemukan banyak bagian, banyak contoh di Alkitab. Ketika setiap kali seseorang datang kepada Yesus, kepada hadiratnya, mereka semuanya menerima penyediaan yang mereka perlukan. Angkat tangan Bapak Ibu dimanapun kau berdiri, yang di rumah juga. Ketika engkau datang, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan hikmat diberi hikmat. Termasuk penyediaan finansial Tuhan juga sediakan. Persediaan itu diberikan kepada saudara ketika Anda berada dalam hadiratnya. Kasih karunia-Nya menyediakan. Tuhan terus memberi. Kita harus terus kembali kepadanya. Dengar baik-baik, meskipun hari ini begitu banyak kesulitan, tantangan, ketidakstabilan ekonomi. Dengarkan ini. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bahkan ketika engkau menghadapi masalah-masalah itu, enggak perlu kamu khawatir. Yang kamu perlukan hanya datang dalam hadiratnya dan menerima penyediaan itu. Yesus jam segenap hidup
beri damai di hatiku. PPG ke sini. Semua telah berubah Dan sembah dia, sembah dia. ku tahu Gandeng tangan. Yesus jamah Penyediaannya untuk engkau. ku jadi Penyediaan yang kau perlukan ada dalam hadirat Tuhan. Terus datang dalam hadiratnya. Dan kamu akan melihat penyediaan bagimu. Pemulihan, kesembuhan, finansial, berkat melimpah mengalir. Aku lepaskan berkat Tuhan atas dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima. Bless you dalam nama Yesus. Bless you. Bless you. Bless you. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Allah mengalir dalam nama Yesus. Terima dalam hadiratnya Tuhan memulihkan. Terima itu. Jadi mau Jesus. Amin. 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 ku tahu Amin. Yesus jamah ku jadi. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ketika kau datang dalam hadirat Tuhan, penyediaannya mengalir untukmu. Yesus jamah Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Aku berjamah, urapanmu mengalir, hadiratmu Tuhan. Dalam nama Yesus jamah. beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah Dalam nama Yesus, jadi Tuhan beri kekuatan. Amin. Dalam nama Yesus, pemulihanmu sedang terus berjalan. 30, 60, 100 kali ganda. Dalam nama Yesus, penyediaannya terus mengalir dalam hidupmu. Dan aku berdoa juga untuk semua tulang-tulang sarafmu dipulihkan kembali. Matanya. dan beri damai di hatiku. Coba belajar jalan. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Terus sembah dia. Yesus jamah. Yesus jamah Amin. hidupku Bapak yang pakai rompi itu. Ya. dan beri damai di hatiku. Tangannya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan engkau. Kesediaannya ada untuk melepaskan berkat bagi dari nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Dalam hadiratnya Tuhan Yesus jamah. Dalam nama Yesus jamah. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Mengalir urapan damai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Jamah dalam nama Yesus. Urapan mengalir. dan beri damai di hatiku.
semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Dengan iman, Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Gandum, anggur, dan minyak mendahului kelimpahan. Yang mengerti, yang percaya berkata amin. Gandum, anggur, dan minyak. Gandum dan anggur bicara tubuh dan darah Yesus. Minyak bicara Roh Kudus. Sebab malam ketika Tuhan hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat. Memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya. Serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus. Dengan hormat ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Amin. Selepas doa berkat, Bapak Ibu akan terima pengurapan minyak. Imani, percaya, Anda diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, penyediaan yang kau perlukan pasti datang. Yang setuju katakan amin. Ada di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Yes. Jadikan gaya hidup tiap hari kamu datang dalam hadirat Tuhan. Maka penyediaan hikmat, penyediaan kekuatan, pemulihan, kesembuhan itu mengalir bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah memulihkan kami. Maka kami boleh berkata, grace to me, grace to me. Kasih karunia ada untuk kami. Terima kasih untuk malam ini, untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati. Terima kasih juga untuk pengajaran firman. Kami tahu dalam hadirat-Mu penyediaan itu selalu ada bagi kami. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang memberi. 30, 60, 100 kali ganda. Yang kuutamakan bukan pemberian-Mu, tapi buah daripada pemberian-Mu. Yang akan menguntungkan, membuat engkau lebih dahsyat lagi. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum kamu pulang, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan malam ini Tuhan, kami mau terima pengurapan Roh Kudus. Tuhan urapi setiap kami. Pengurapan ini memerdekakan, pengurapan ini membawa kemenangan yang kilat gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati berkata, amin.
Haleluya.